kalau boleh tahu ceritanya tentang apa nih Kak, liriknya nih? Kalau ceritanya tentang liriknya itu sebenarnya interpretasinya banyak. Mungkin kalau orang pertama kali dengar biasanya langsung ke pasangan gitu ya. Karena ini kan tersirat utamanya adalah perjuangan tentang cinta gitu. Kalau aku sendiri untuk interpretasi lagu ini lebih ke keluarga sebenarnya. Jadi Hmm. aku perjuangan buat keluarga kayak gitu. Halo Tribuners, selamat malam. Gimana nih kabarnya hari ini? Nah, kembali lagi di On Cam Every Night bersama saya Nikma Jalida Husna. Nah, kali ini kita kedatangan tamu, dia itu adalah seorang musisi wanita yang mahir berbagai alat musik. Bahkan ia juga akan mengeluarkan single yaitu Sepanjang Jalan. Nah, daripada Tribuners semakin penasaran, kita sambut saja Kak Irta Amalia. Halo Kak Irta, apa kabar nih? Halo Kak Jusna, baik Alhamdulillah. Alhamdulillah baik nih Kak. Nah, kesibukannya ngapain aja nih Kak akhir-akhir ini? Kalau akhir-akhir ini karena kemarin baru aja selesai skripsi, ini sih persiapan untuk wisuda aja sih. Wisudanya nih online apa gimana nih Kak? Wisudanya online kebetulan, masih online. Rempong-rempong banget ya berarti ya? Iya sih, nggak rempong-rempong banget, cuma ya vibes-nya bakal kurang sih, selebrasinya. Walaupun nanti teman-temannya pada online ya Kak? Apa Kak? Walaupun teman-temannya pada Gimana? online kan kayak merayakan gitu kan? Oh iya, tetap lah, tetap merayakan. Nah, dengar-dengar dari pas nunggu wisudanya Kakak ini, dengar-dengar juga ngeluarin single nih Kak, Sepanjang Jalan. Nah, gimana nih ceritanya nih? Ceritanya tentang sepanjang jalan ini, kebetulan pertama kali aku ketemu sama dengerin lagu ini tuh aku suka gitu. Aku jatuh cinta sama lirik dan nadanya. Terus akhirnya aku ketemu sama penulis lagunya. Waktu itu ketemu sama Mas Dion Panama itu di awal-awal tahun gitu. Terus akhirnya beliau mengizinkan aku untuk membawakan lagu ini. Akhirnya jadilah Sepanjang Jalan gitu. Oh, berarti Versi dari aku. tawarin gitu ya Kak? Iya, waktu itu kebetulan aku dengerin beberapa karyanya Mas Dion, terus akhirnya dari teman-teman manajemen menghubungi dia untuk ngobrol-ngobrol. Setelah itu gimana kalau misalkan lagu ini dibawain sama Irta gitu. Akhirnya ya udah, akhirnya terjadilah collab karyanya Mas Dion aku bawain gitu. Tapi kalau boleh tahu ceritanya tentang apa nih Kak liriknya nih? Kalau ceritanya tentang liriknya itu sebenarnya interpretasinya banyak, Kak. Hmm. Mungkin kalau orang pertama kali dengar biasanya langsung ke pasangan gitu ya. Hmm. Karena ini kan tersirat utamanya adalah perjuangan tentang cinta gitu. Hmm. Jadi di sepanjang jalan itu kan banyak apa namanya tantangan-tantangan, rintangan-rintangan yang harus dihadapin gitulah ceritanya tuh. Dan seseorang ini yang menyanyikan lagu ini tuh dia itu berusaha bagaimana untuk mempertahankan cintanya. Intinya itu adalah hal yang worth it lah untuk diperjuangkan kayak gitu. Kalau aku sendiri untuk interpretasi lagu ini lebih ke keluarga sebenarnya. Jadi aku perjuangan buat keluarga kayak gitu. Gimana cara apa namanya berjuang untuk bundaku, untuk adikku, untuk kakakku dan ya yang begitulah. Oh, Bisa juga buat teman, buat sahabat gitu-gitu sih. berarti nggak soal cinta ya Kak, berarti liriknya ini? Soal Untuk pasangan cinta juga maksudnya? bisa. Tapi nggak sebatas soal itu sebenarnya gitu. Tapi Kakak pernah nggak sih ngalamin itu sendiri gitu waktu bawa ini? Pasti pernah dong kayak pengalaman pribadi Iyalah, pasangan gitu. iyalah pastilah, pastilah. Kayak misalkan uh, di luar soal cinta ya, mungkin kalau cinta mungkin udah banyak ya. Misalkan kita bertahan dengan perbedaan yang kita punya antara sama pasangan, dia dengan karakter seperti itu, kita dengan karakter yang berbeda bisa bareng, kan pasti udah uh, ada crash duluan gitu. Nah kalau misalkan di keluarga pun, misalkan kita lagi berjuang
untuk memperjuangkan cita-cita kita kayak gitu. Tapi di tengah jalan juga kayak banyak hambatan, tapi kita tetap terus berjuang gitu. Di situ adalah ada lirik yang kayak menahan amarahku dan lain-lain, karena ya udah, aku tuh punya cita-cita, punya harapan, punya tujuan. Aku juga harus intinya bersabar untuk itu semua kayak gitu. Jadi Berarti ini tadi, juga bukan cuma buat keluarga, iya, cita-cita, tujuan, harapan kita juga cinta yang worth it untuk diperjuangkan kayak gitu. iya bener sih, apalagi di umur 20 ya Kak, kayak ekspektasi nggak sesuai dengan realita nih, ya kan? Iya, Apalagi lebih, bener-bener. ya kan? Apalagi kayak, aduh pengennya gini tapi nggak kesampaian gitu ya Kak, berarti ya? Tapi kalau misalkan kita udah punya tujuan, kita udah punya harapan, yang mungkin waktu orang itu kan beda-beda ya, jadi kita harus tetap struggle aja gitu. Tapi untuk Kakak sendiri gimana sih menangani itu semua gitu? Kalau selama ini yang aku jalanin, memang sempat kayak pernah mau capek, kok ini nggak sesuai harapanku sih, gitu-gitu kan. Aku tuh pengennya harusnya tuh jadinya gini, misalkan kayak gitu kan. Suatu hal aku berharap kalau misalkan dia tuh nyampe target yang aku udah planning gitu kan, udah planning besar, tapi sampai tengah jalan cuma sampainya setengah plan, cuma habis itu di beberapa hal juga kayak gitu. Tapi kalau misalkan nyerah sekarang, ya setengah bakal juga hilang gitu Kak. Bener-bener. Iya, bener-bener gak apa-apa lah, digali lagi, seenggaknya naik berapa persen, it's okay, daripada kamu harus turun mulai lagi dan kamu di situ kamu udah benar-benar menemukan cintamu gitu. Misalkan aku di musik, masa ya juga kemarin gara-gara misalkan nih aku ngeluarin beberapa kolaborasi sama teman-teman, misalkan itu hal-hal yang nggak sesuai target, atau aku kolaborasi sama suatu band tapi kurang maksimal hasilnya gitu-gitu. Tapi ya masa aku mau karena cuma kurang maksimal aku berhenti gitu aja gitu. Langsung kecewa gitu Kayaknya aja ya? iya, padahal aku udah menemukan cintaku di mana gitu Kak. Aku kan memang pengen di musik gitu. Orang kuliahku juga di musik, masa ya aku mau nyerah gitu aja. Gak worth it banget. Seberapa kecewanya aku. Tapi cintaku itu juga yang membangkitkan aku. Gimana caranya kayak aku bisa mengartikan, aku bisa mempunyai harapan, aku bisa punya apa ya, keindahan dalam hidupku gitu. Jadi sebenarnya Kakak itu jangan sampai putus asa ya Kak? Iya, walaupun seberapa kecewanya aku, yang bisa bawa aku balik bahagia ya hal itu tadi gitu. Jadi ya perjuangin aja gitu. Nah tadi kan Kakak bilang kayak sekolah musik nih, berarti udah kayak hobi gitu main musik apa gimana ya Kak? Kalau dibilang hobi sih mungkin lebih dari hobi ya Kak, karena sudah cinta. Lebih dari hobi dong, berarti kayak lebih nih. Mungkin dari SD sudah main musik nih Kak ya? Iya, udah main musik betul dari SD, dikenalin sama ayah. Oh berarti ada basic dari keluarga nih ya Kak yang bisa musik nih? Iya, kebetulan dulu aku manggilnya Abah ya. Abah itu punya studio musik di rumah. Dan juga dulu kalau Abah tuh profesinya kebetulan jadi kayak gitaris itu. Dia jadi guru gitar juga. Dan ini sih zaman-zaman tahun 90-an kayak anak-anak festival rock itu. Anak rock dong ini kakaknya nih. Ikut jadi anak enggak? Jadi anak rock juga nggak? Iya, kebetulan aku suka banget sama rock. Iya, pantesan aku pernah lihat nih kayak sering main gitar nih, yang ngebass gitu gitarnya, iya nggak sih? Iya sih, aku kalau beberapa alat sih, karena ya lihat Abah mainin terus aku dulu niruin aja. Tapi emang dari pihak keluarga menyuruh kakak sebagai musisi atau kakak keinginan sendiri nih? Kalau dulu almarhum abahku itu bilang sama anak-anaknya, terserah kalian mau pengennya jadi apa, tapi kalian harus wajib bisa musik gitu. Kebetulan yang terjun di bidang musik sampai sekarang dan sampai jadi profesi ya, itu aku sama kakakku.
Kalau adik-adikku udah beda sih. Tapi kan udah kayak ini kan, udah satu jalur nih Kak, sebagai musisi juga. Ya kalau kita kumpul ya main-main musik gitu. Seru dong, kayak main keluarga main musik nih. Gak ada yang nyanyi dong Iya. Kak, berarti. Dulu main sering sih main-main kayak di acara kantornya Bunda gitu, terus main sekeluarga gitu. Terus siapa nih Kak yang nyanyi? Kakak juga bisa nyanyi dong berarti ya? Iya, kalau aku memang suka nyanyi sih dari dulu. Gak tahu anaknya emang pede banget tapi ya. Ya nggak apa-apa Kak, pede tuh harus. Oh iya, memang. Terus kalau di band keluarga itu kalau yang nyanyi tuh Bunda biasanya, Bunda sama adik gue yang paling kecil gitu. Gitu-gitu sih. Terus waktu Kakak memutuskan ingin mengambil lagu Sepanjang Jalan ini gimana nih ceritanya? Kayak pengen banget membawakan lagu ini gimana nih? Landasan yang paling dasar ya, aku pilih lagu ini itu karena kemarin juga setelah perjalanan aku dulu, setelah itu aku lihat liriknya, ini interpretasinya tuh sama yang aku bilang tadi sama Kak Krisna, banyak banget, dan maksudnya nggak cuma untuk pasangan gitu, untuk harapan kita, atau cita-cita kita, entah itu untuk keluarga, untuk orang yang kita sayang, untuk teman-teman seperjuangan gitu. Jadi aku lihatnya, wah ini lagu tentang perjuangan cinta yang worth it untuk diperjuangkan kayak gitu. Dan setelah aku lihat-lihat liriknya, nadanya yang aku suka, dan aku langsung kepikiran ini kalau di aransemen gini bisa nih. Terus aku langsung kayak muncul ide, terus aku akhirnya koordinasi sama teman-teman manajemen untuk aku mau nih aransemen lagu ini, aku pengen bawain lagu ini gitu. Berarti aransemennya dari Kakak sendiri nih? Kebetulan untuk aransemen aku buat sama Mas Sasi Kirono namanya. Iya, sama Sasi Kirono. Dia basicnya di Jogja, jadi karena aku kuliah di Jogja dan sering di Jogja ya, jadi aku sering ngumpul-ngumpul juga sama ya teman-teman di Jogja. Kebetulan iya. Tapi ini butuh waktu berapa lama nih Kak saat proses itu, pembuatan lirik sama aransemennya? Kalau pembuatan lirik itu kan udah dari Mas Dian ya, untuk nada dan melodi. Tapi untuk prosesnya kemarin itu aku butuh waktu 3-4 bulan dari awal tahunan gitu. Cuma bukan yang terlalu padat banget sih. Jadi kayak bukan sehari itu aransemen terus gitu, enggak, karena aku waktu itu kan juga lagi urus skripsian kan. Jadi sambil jalan sambil ngerjain kayak gitu-gitu. Tapi nggak ganggu sama skripsi kan Kak? Oh enggak, aman. Kayaknya dulu Kakak ini adalah kayak membawakan musik qasidah gitu ya Kak? Oh iya, aku sempat terjun di dunia qasidah juga sama teman-teman musisi mana-mana sih, sama teman-teman musisi Magelang, sama teman-teman musisi Semarang kebanyakan. Itu kebetulan nih Kak, aku kan kebetulan aku tuh emang desainnya seperti itu. Jadi di beberapa genre musik, misalkan kayak qasidah, pop atau rock yang tadi Kakak bilang, karena aku juga sering isi event-event rock gitu ya, kolaborasi sama teman-teman di Jogja Magelang juga. Terus aku juga sempat bikin proyek orkestra dangdut juga gitu. Jadi memang aku di beberapa genre gitu. Bahkan aku juga di klasik. Berarti multi talent ya Kak? Amin ya. Amin. Kayaknya semuanya pada bisa nih. Jangan nasyid juga bisa nih Kak? Nasyid pernah juga, gak bosan kan? Aku pernah juga kolaborasi sama teman-teman. Jadi kadang malah aku tuh bersyukurnya aku diajak di beberapa macam genre untuk belajar tuh Kak. Kalau teman-teman qasidah sama teman-teman dangdut sama teman-teman
rock, pop gitu, apa pop jazz. Dan yang kalau kuliahku kan memang klasik ya, jadi mau nggak mau memang harus berproses di musik klasik, bikin apa namanya ensemble gitar gitu, ikutan gitu kan, ikut berproses di situ ya. Aku bersyukur sih banyak yang aku icipin gitu. Tapi susah nggak sih Kak waktu ngicipin satu persatu nih? Kayaknya kan beda-beda ini aransemennya kan ya? Susah nggak sih? Iya, Dari aku qasidah ke pop rock itu kan susah banget ya? aku sempat kesulitan sih di beberapa genre, terutama dangdut ya. Di dangdut itu aku agak sedikit kesulitan karena dia kan setiap apa genre itu kan punya ciri khas masing-masing gitu kan. Misalkan kalau misalkan di reggae itu dia ritme gitarnya tipe yang gimana gitu, misalkan chat 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 kayak gitu kan. itu reggae. Dan itu ada lagi pop, ada lagi rock, apalagi yang ritme partnernya cukup penuh gitu. Aku sempat kesulitan juga mempelajarinya, cuma karena aku happy dan apa namanya teman-teman juga semangat, misalkan di klasik juga harus baca partitur yang segitu banyaknya gitu kan ya, akhirnya setelah melewati proses itu tuh hasil dari aku berproses itu rasanya banyak sih, aku sangat terbantu gitu. Jadi misalkan aku sekarang suruh belajar klasik, suruh baca partitur yang kayak gitu-gitu, terus misalkan improvisasi di musik rock, terus tiba-tiba collab sama genre apa, aku lebih sekarang nih, aku lebih bisa menyesuaikan gitu. Jadi aku udah sedikit terbuka untuk aku collab sama genre apa aja kayak gitu. Kalau dulu waktu awal-awal ya rada bosan sih, klasik kok gini banget, beda banget sama musik rock, beda banget sama musik misalkan kosidahan, terus ya pokoknya beda-beda banget gitu. Jadi ya udah. Tapi sekarang lebih percaya diri ya, kayak collab dengan siapa aja bisa dong Kak? Iya, aku malah jadi suka hal baru. Ini apalagi yang harus aku pelajari nih gitu. Jadi malah tambah suka kalau misalkan ada hal beda, aku biasanya malah aku kejar gitu. Langsung dikejar nih ya Kak. Tapi dalam benaknya Kakak ini lebih ke mana nih Kak, genrenya? Kalau aku sih suka pop sama rock gitu, pop rock. Aku suka. Nah terus waktu ini, waktu lagu Sepanjang Jalan ini kalau boleh tahu genrenya apa nih Kak, pembawaannya? Kalau untuk Sepanjang Jalan ini kemarin waktu aku nyusun aransemen dan lain-lain, aku memutuskan untuk mengaransemen dengan pop biar lebih easy listening sama pendengar-pendengar, biar mereka lebih fokus ke interpretasi lagunya gitu. Jadi aku bikin nuansa yang pop. Susah nggak sih Kak waktu jalanin ini latihannya gitu? Aku cukup kesulitan saat tag vokalnya. Kenapa nih Kak? Bisa dong ceritain dikit nih. Ya jadi aku kayak udah prepare banyak nih, di misalkan kayak aku udah latihan sebelumnya, tapi sampai di lokasi tuh ternyata untuk membawakannya lumayan sulit gitu. Maksudnya dari feel-nya, dari nada-nada yang harus aku jangkau gitu. Perasaan di latihan tuh kayaknya oke-oke aja, tapi setelah itu ternyata aku juga beberapa part ada yang harus kuulang karena feel-nya masih kurang gitu loh. Aku masih kurang dalam gitu. Akhirnya setelah aku istirahat 5 menit, 10 menit gitu, akhirnya aku baru bisa masuk gitu. Habis tidur nih ya berarti ya? Kayak langsung masuk nih idenya nih. Oh iya kayak gitu. Terus kayak, ini gimana lagunya kok nggak masuk-masuk. Itu tidur atau mikir? Benar, tapi sampai akhirnya aku dengar endingnya dan aku dengar pendapat teman-teman, ini gimana, aman nggak ya ininya. Udah kok aman ya gitu. Akhirnya ya udah, akhirnya ya jadilah yang versi pop gitu. Soalnya kan ada 2 versi nih sebenarnya Kak, pop sama akustik.
Oh Nah iya. itu yang akustik yang lumayan suka. Jadi ditunggu ya. Belum launching soalnya akustik. Oh, spill dikit nggak apa-apa lah Kak ya berarti. Iya sih, aku spill di sini khusus buat Tribun. Oh iya, makasih loh Kak. Nah, tapi waktu latihan kan ada dua ini kan versi nih Kak. Susah nggak sih kayak kayak memadukan satu sama yang lain? Ini kayaknya susah ya. Atau gimana nih? Akustik sama Iya, popnya makanya tadi tadi. aku, aku bilang sama Kak Jusna, aku butuh istirahat dulu, ambil nafas dulu, baru bisa masuk lagi gitu ke tag yang akustik. Gitu. Tapi belum launching ya kayak yang akustik ini ya? Belum. Insya Allah dekat-dekat ini ya, doain Iya. ya. Saya tunggu nih Kak untuk Tribuners di rumah nih. Ibu harus tungguin ya. Oke deh. Nah, terus Kak, waktu pembuatan MV-nya nih, ada kesusahan nggak sih? MV sepanjang jalan nih? Kalau untuk MV-nya kesusahan sih enggak sih. Semuanya berjalan lancar, alhamdulillah. Dan di MV itu aku juga ini kolaborasi sama Kak Herlina Tins. Jadi di MV itu ada beberapa puisi-puisi dari Kak Herlina Tins yang aku izin untuk kutampilkan karena balance sama isi lagunya gitu. Oh, Jadi, yang ditulis di yang kakak itu ya? ya aku tulis itu beberapa ada yang di bagian terakhir sih, di bagian terakhirnya. Kalau yang aku tulis itu kan beberapa lirik ya. Tapi itu juga mengandung apa ya? Ya, jadi sepil di sini. Ya, apa nih? Malah menarik nih, Kak. Kan Tribuners pada nggak tahu nih, di balik pembuatan MV-nya nih. Oke, nanti itu bakal bersinambungan sama lagu yang selanjutnya, gitu aja. Nanti Jadi ini bakal jadi ya. album gitu? Insya Allah, amin. Amin ya. Nah, terus Kak, ada cerita menarik nggak saat di balik pembuatan MV-nya ini? Apa kayak pernah terjatuh dari tangga, kan kakak turun-turun dari tangga itu? Kalau waktu pembuatan MV-nya sih, kayaknya sih aman-aman aja ya. Cuma yang aku ingat adalah aku makan banyak banget. Makan banyak banget, gara-gara apa? Meningkatkan mood atau apa nih? Iya, saking semangatnya karena lagunya udah jadi gitu. Lagunya jadi di MV doang gitu. Tapi nggak berat badan kan, Kak? Kayaknya masih ideal deh. Iya sih. Kalau aku soal berat badan tuh agak nggak terlalu kepikiran. Yang penting tuh kayak yang tadi bilang ideal sehat gitu. Gimana jaga badan. Terusnya sehat-sehat ya. Iya, sehat dong Kak pastinya. Terus ada tantangan tersendiri nggak Kak? Tadi kan kayak gampang-gampang nih, ada tantangan nggak nih? Dari pembuatan lagunya ini? Waktu pembawaan lagunya? Kalau pembawaan lagunya sih, aku nggak terlalu begitu kesulitan ya kalau bawain. Kalau waktu di tag rekamannya itu. Karena vibe-nya beda banget. Ternyata setelah aku tag dan dengerin hasilnya tuh, waktu itu masih kayak yang aku rasa aku udah bisa masuk ke lagunya, ternyata aku belum gitu. Jadi aku benar-benar harus mikirin tentang keluargaku, aku harus mikirin tentang harapan dan cita-citaku gitu-gitu, baru bisa benar-benar masuk kayak gitu. Ternyata harus seserius itu. Butuh berapa lama nih Kak untuk menseriusin itu? Kayak menghayatinya kan pastinya kan? Iya, yang tadi aku bilang sama Cosna, aku butuh 5-10 menit untuk diem aja mikirin itu gitu. Jadi paduh sementara dong. Iya, tapi benar-benar kayak harus diem, harus benar-benar kepikirin, benar-benar konsen gitu. Tapi ada, kalau kakak lagi nggak mood nih, biasanya ngapain nih Kak? Biasanya aku ini, karena aku suka makan, aku makan. Makan doang nih Kak? Apa tadi sambil tidur sambil makan? Makan aja. Karena yang bikin moodku balik tuh makan sih.
Jadi kalau udah makan, konser lagi yuk gitu. Biasanya kalau nggak mau tuh karena lapar soalnya. Lapar terus kayak bingung gitu mau latihan apa enggak, males gitu ya Kak. Terus apa sih yang mau ditunjukkan sama pendengar nih lewat lagu Sepanjang Jalan ini Kak? Yang ingin aku sampaikan sama pendengarku adalah lewat lagu ini, semoga bisa mengiringi perjalanan hidup mereka untuk menggapai apa yang mereka inginkan, untuk berjuang untuk yang mereka sayangi gitu-gitu. Karena di lagu ini banyak kata-kata atau pengertian dari kata-kata itu yang menjelaskan kalau hal yang kamu cinta itu patut untuk kamu perjuangkan kok gitu. Walaupun memang iya, walaupun memang cobaannya sangat banyak, banyak terjal-terjal yang berliku lah ya kalau di kehidupan apapun masalahnya gitu. Kalau kamu sudah menemukan tujuanmu, kalau kamu sudah menemukan cintamu, itu adalah anugerah yang besar, itu adalah keindahan yang Tuhan berikan untuk kamu. Jadi perjuangin aja. Gitu. Dalam banget ya Kak. Kalau boleh tahu bisa didengerin di mana nih Kak? Untuk Tribuners di rumah. Oke, kalau sekarang teman-teman bisa dengerin di beberapa radio di sekitar teman-teman. Terus di YouTube-ku juga ada, dan untuk di digital platformnya insya Allah bisa didengerin awal Juli gitu. Nah itu tadi Tribuners kalau pengen dengerin lagunya Kak Irta nih sambil kayak merenung untuk masa depan nih gimana nih? Iya. Terus nih Kak, apa sih yang membedakan lagu-lagunya Kakak yang pernah dibawakan Kakak sama Sepanjang Jalan ini? Yang mungkin yang membedakan itu, ini kan bener-bener aku debut untuk solo gitu sama teman-teman timku yang baru. Jadi kayak ini benar-benar langkah pertama untuk aku berproses dengan nama sendiri ke depannya. Karena sebelumnya kan memang Kak Cusna tahu aku collab-collab di beberapa band, di beberapa genre gitu kan. Dan ini benar-benar menurut aku spesial banget. Dan semoga aja lewat lagu Sepanjang Jalan bisa menghantarkan aku ke karya-karya yang lainnya yang bisa bermanfaat buat teman-teman pendengar dan teman-temanku semuanya, gitu aja sih. Amin, semoga sukses selalu ya Kak. Iya, amin. Terus kan tadi Kak pernah collab sama yang lain nih Kak, ada yang hal yang dikangenin nggak saat manggung gitu? Hal yang aku kangen saat manggung itu adalah saat teman-teman penonton itu ikut berbahagia saat aku bawain sebuah lagu. Jadi energi mereka yang sungguh sangat aku kangenin. Karena saat kita kasih kebahagiaan buat orang gitu ya, sampai mereka bisa ikut nyanyi, ikut happy dengan lagunya, ikut terbawa perasaan dengan lagunya, saat kita bisa memberi, itu sebenarnya yang dapat anugerah lebih itu yang memberi gitu. Jadi kayak kalau kita memberi sesuatu sama orang lain tuh sebetulnya kita yang dapat sesuatu yang lebih besar gitu, dapat apa ya, energi yang lebih besar daripada kita memberi. Jadi kebahagiaan mereka mungkin kebahagiaan kita juga. Iya, kebahagiaan kita juga, dan malah lebih bahagia kita gitu. Jadi sebagai support system juga ya Kak mereka nih ya. Iya. Ya, jadi ikut senang aja kalau teman-teman senang gitu. Jadi ya itu sangat bahagia nggak sih bisa buat orang bahagia. Tapi pengen nggak Kak manggung lagi gitu? Ada rencana manggung atau?
Manggung itu udah hobi soalnya. Hobi, udah pernah kemana aja nih Kak? Kali orang-orang Solo mau ke sini juga. Apa Kak? Yang mau ke Solo juga mau dengerin Kak Irta juga nih. Ada rencana nggak? Insya Allah doain aja. Nanti kalau misalkan aku lagi ke manggung, biasanya aku langsung taruh di media sosial aku. Jadi buat teman-teman jangan lupa follow ya. Follow di mana nih Kak? Sosmednya apa nih? Biar pada ngepoin Kakak. Kalau di Instagram, namaku @irtatata. Terus kalau di YouTube, Irta Amalia Official. Di TikTok sama Twitter, aku @irta_amalia gitu. Nah, buat Irta kalau mau ngepoin Kak Irta nih, kalau mau manggung di mana kan bisa di-scroll lewat sosmed ya Kak ya? Iya. Jadi tunggu aja ya. Aku info Instagram. Oke. Nah, untuk mempertahankan sebagai musisi kan bukan hal yang mudah nih Kak. Gimana sih Kakak cara mengatasinya nih? Kalau mengatasinya memang nggak mudah ya, karena bukan sebuah pekerjaan yang tetap gitu. Kalau kita mau pekerjaan, jadi yang bikin aku bertahan adalah cinta itu tadi Kak. Karena aku yakin ini musik adalah suatu hal yang patut untuk aku perjuangkan kayak gitu. Jadi ya mau gimana pun aku nggak bakal berhenti untuk berada di dalamnya gitu. Berarti emang Kakak pengen bergelut di dunia musisi ya Kak? Sebagai musisi? Iya, memang. Harapan Kakak untuk kedepannya apa nih? Harapan aku untuk ke depan, semoga nanti aku bisa berkarya lebih lagi, bisa bermanfaat di perkembangan musik kan. Aku kan juga jurusannya pendidikan musik, jadi memang aku ingin berkontribusi untuk secara edukasi juga di bidang musik, dan semoga harapanku yang pertama adalah semoga karya-karyaku atau nanti kontribusiku bisa berguna untuk masyarakat sama teman-teman semua dan pendengarku gitu. Amin. Dan followersnya makin banyak ya Kak. Amin. Nah Kak, ada momen ini nggak yang terkesan gitu waktu menjalankan lagu single Sepanjang Jalan? Sama kru-krunya atau yang lainnya gitu? Yang nggak bisa dilupain? Prosesnya sih yang nggak bisa dilupain. Karena kan memang ini aku perdana ya, dan karena teman-teman timku itu beberapa sudah expert di bidangnya, jadi aku sangat belajar banyak sama teman-teman ini. Dan yang benar, sama kayak lirik lagunya, aku harus menahan amarahku, terus apa, kadang-kadang ini ya, kayak aku tuh masih nggak ngerti hal ini, terus kayak mereka sabar ngajarnya, terus akhirnya waktu koordinasi gitu, ya banyak hal yang tadinya aku belum tahu, jadi aku tahu gitu. Dan itu proses ini aku sangat menikmati, walaupun ya pasti ada suka dukanya lah naik turun. Ini kok gini, tapi akhirnya artinya gini. Jadi kayak ya benar-benar belajar kan sakit ya. Kadang sakit kita harus melakukan sesuatu yang ini dulu. Iya. Jadi aku sangat menikmati prosesnya ya. Prosesnya itu yang nggak bisa aku lupain sih. Terus ada yang mau disampaikan nggak Kak untuk kru-krunya Kakak ini? Untuk teman-teman, jangan sabar ya ngadepin aku. Bimbing aku terus. Semoga kita sukses bareng-bareng, amin. Gitu aja sih. Terus rencananya Kakak sama kru ke depannya ada collab bareng siapa gitu atau gimana nih Kak? Pengeluarin album gitu? Oh iya, kalau collab aku nggak menutup kemungkinan collab sama siapa aja ya. Tapi untuk kedepannya masih rahasia. Masih rahasia loh Tribuners. Pantengin terus nih sosmednya Kak Irta nih. Iya.
Dan kalau rencana ke depan yang jelas aku bakal ngeluarin karya lagi. Gitu. Amin. Ditunggu loh Kak karya-karyanya. Ya, terima kasih Kak Cisna doanya ya. Iya. Untuk mengakhiri ini Kak percakapan kita nih, ada nggak sih pesan yang untuk Tribuners gitu? Buat teman-teman Tribuners, yang pertama, karena teman-teman udah dengerin wawancara ini, jangan lupa dengerin lagu. Itu pertama. Benar. Yang kedua, tetap semangat memperjuangkan apa yang kalian suka, apa yang kalian cintai, walaupun hambatannya banyak. Dan yang ketiga adalah jangan takut untuk berproses lebih banyak, lebih panjang, serta jangan lupa untuk jaga kesehatan kalian. Karena kesehatan kan penting. Nanti kalau misalkan nggak sehat, berprosesnya susah dong. Nah iya dong, malah sakit, malah ke rumah sakit jatuhnya. Kita melanjutkan perjalanan tapi malah jatuh sakit. Iya, jadi kalau misalkan ini jangan lupa olahraga, jangan lupa konsumsi yang sehat, terus jangan lupa sama tujuan dan cita-cita kalian. Itu diteguhkan itu cinta yang worth it untuk diperjuangkan. Cinta sama badan loh itu olahraga tuh. Iya benar sih. Harus ya Kak. Jadi bisa juga tuh lagunya sepanjang jalan kan. Sayang sama diri sendiri gitu. Jadi harus ngapain? Ya harus sabar, nggak boleh marah-marah kalau olahraga gitu kan. Karena memang capek, tapi kamu nanti bakal worth it badanmu gitu. Daripada marah-marah terus ya Kak. Iya. Jadi olahraga sambil dengerin lagunya Kakak nih sepanjang jalan. Benar, itu worth it banget. Ya, aku saranin kan. Nah itu tadi Tribuners pesan dari Kak Irta nih. Nah Kak, kalau boleh untuk nyanyiin sedikit nih lagunya nih. Oh boleh, aku udah siapin gitar tadi. Oke. Sepanjang jalan ini aku selalu meredam amarahku untuk bisa menjaga titipanmu Tuhan. Keindahan ini nanti temani hingga akhir hidupmu, selalu memeluk dan mendekat saat kau lupa, menatap saat kau Bagus nih Tribuners. Semangat ya Kak. Iya. Bisa didengerin nih di YouTube-nya Kak Irta juga nih. Ya kan Kak Irta? Iya. Untuk versi lengkapnya bisa langsung kepoin ke YouTube-nya Kak Irta nih. Oke, makasih ya Kak Irta. Sehat selalu, semakin sukses ke depannya ya Kak. Iya. Terima kasih banyak buat Kak Cisna, sehat selalu buat Kak Cisna dan juga teman-teman kru dari Tribun. Semangat terus, sukses terus. Iya, semangat terus. Langsung dengerin lagu sepanjang jalan nih Kak, biar semangat tidak amarah terus nih. Oke. Oke. Sukses selalu ya Kak untuk kedepannya dan selamat wisuda. Iya, thank you, terima kasih banyak. Aduh, ucapan dulu lagi. See you, sampai jumpa di lain hari. Oke, see you. Makasih, Kak. Ya. Oke, Tribuners, itu tadi bincang santai saya bersama Kak Irta yang sudah menceritakan MV Sepanjang Jalan. Nah, untuk bintang tamu selanjutnya nih, nantikan hanya di On Cam Every Night, hanya di tribunnews.com. See you. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.